Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan belajar cara membuat database POS ya, atau point of sale menggunakan bantuan ChatGPT ya. Pertama kita siapkan dulu ChatGPT-nya sama database MySQL. Pertama kita ketikkan dulu prompt-nya seperti ini. Tampilkan struktur tabel untuk aplikasi POS yang sederhana. Misalnya tabel yang akan dibuat adalah tabel pelanggan, barang, penjualan, dan penjualan detail gitu ya. Penjualan. Tabel pelanggan sudah dibuatkan, kemudian tabel barang, penjualan detail ya. Oke, sebelumnya kita buat dulu database-nya ya menggunakan CMD. Kita login dulu ke MySQL ya. Kita create database. Kita kasih nama POSDB gitu ya. Oke, kemudian kita menggunakan Squirrel SQL ya untuk MySQL client gitu ya. Jadi kita edit dulu koneksinya. Nama database-nya adalah POSDB gitu. Kita tes. Connection successful ya. Kemudian kita tekan OK. Kita klik 2 kali untuk connect. Oke, kita jalankan dulu show tables gitu ya untuk menampilkan table. Di sini belum ada table ya. Pertama kita buat tabel pelanggan dulu. Tinggal kita paste di sini ya. Kemudian kita jalankan, tekan Ctrl sama Enter gitu ya. Di sini ada error katanya penjualan details. Penjualan details error foreign key. Oh, bentar. Oh ya, harusnya satu persatu gitu ya. Kita show tables dulu. Masih belum ada table. Kita satu persatu aja ya. Ctrl Enter. Ini baru kita show tables. Tabel pelanggan sudah jadi ya. Kemudian yang kedua kita buat tabel barang. Ctrl Enter. Kemudian selanjutnya tabel penjualan. Ctrl Enter. Kita cek dulu. Show tables. Sudah ada 3 tabel ya. Kemudian kita buat penjualan details ya. Ini subtotal akan mengalihkan ini ya, harga dikali quantity. Ctrl Enter. Kemudian kita show tables. Nah, ini sudah ada 4 ya. Ada 4 tables. Nah, kemudian di sini kita minta dibuatkan data dummy gitu ya.
buatkan data dummy, tolong buatkan script insert ke tabel pelanggan data dummy sebanyak misalnya 10 baris. Berikut ini adalah struktur tabelnya. Nah, ini adalah script untuk insert ya. Sementara kita belum menggunakan aplikasi, jadi kita menggunakan data dummy dulu ya. Ctrl Enter. Kemudian ketika kita cek pelanggan, datanya nih ya, sudah masuk ya. Kemudian kita dengan script yang sama ini, dengan prompt yang sama, kita membuat data barang ya, barang. Jadi promptnya adalah seperti ini ya, kita minta buatkan script insert ke tabel barang sebanyak 10 baris ya, atau kita tambahin jadi 20 baris ya. Nah, jadi stoknya ini istilahnya kita generate otomatis gitu ya. Kalau di aplikasi sebenarnya nanti dibuatkan stok melewati pembelian gitu ya. Sekarang kita paste di sini, kemudian tekan Ctrl Enter ya. Sebelumnya data barang kosong ya, kemudian kita insert, Ctrl Enter, kemudian kita tampilkan datanya sudah ada 20. Kita cek dulu ID-nya barang nih dari 1 sampai 20, kemudian ID-nya daripada pelanggan itu dari 1 sampai 10 ya. Nah, sekarang kita akan minta buatkan script insert untuk kedua tabel ini ya, penjualan dan penjualan details ini ya. Tolong buatkan script insert ke tabel penjualan dan penjualan details. Untuk foreign key pelanggan ID antara 1 sampai 10, sedangkan foreign key untuk barang ID antara 1 sampai dengan 20. Berikut ini adalah struktur kedua tabel tersebut. Ini penjualan
ada foreign key-nya, pelanggan ID. Kemudian untuk penjualan details ada barang ID. Kita jalankan dulu untuk yang insert ke penjualannya, kemudian ke detailnya. Tinggal kita paste di sini, kemudian Ctrl Enter. Kita rapikan dulu. Kemudian tekan Ctrl Enter ya. Nah, ini kalau kita cek datanya, pertama tadi adalah pelanggan, kemudian barang, kemudian tabel penjualan. Kita coba tampilkan, kita menggunakan perintah join untuk menggabungkan dua tabel. Nah, sudah tampil ya. Kemudian kita joinkan lagi dengan tabel pelanggan ya. Dan kita joinkan lagi ke tabel barang. Oke, kemudian kita tampilkan kolom yang diperlukan saja ya. Di sini kita perlu tanggal ya, tanggal penjualan. Kemudian selain tanggal, kita perlu nama barang ya, nama barang atau nama pelanggan dulu ya. Kemudian nama barang, kemudian harga satuan ya. Harga satuan bisa kita ambil di tabel penjualan detail ya. Harga, kemudian quantity, kemudian subtotal. Nah, ini adalah hasil daripada query ya. Query untuk menampilkan data penjualannya. Sini ada penjualan tanggal 3, tanggal 4, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 1. Bisa di sini kita order ya. Kita urutkan datanya berdasarkan tanggal gitu ya. Tanggal secara ascending.
penjualan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.